Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dengan NIM A12125201226 dan saya berasal dari kelas D. Di video ini saya akan menjelaskan resume yang telah saya buat dari kajian materi presentasi kelompok 1 mengenai pengertian hak asasi manusia dan rule of law. Baik, kita masuk ke poin mengenai pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau yang sering disebut dengan HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak mereka lahir dan bersifat universal serta berlaku untuk semua orang. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dipisah dan dibagi kepada siapapun, dan juga dilindungi oleh negara, hukum, serta diakui secara internasional oleh PBB. Hak asasi manusia juga memiliki peran penting, yaitu yang pertama melindungi martabat manusia, yang kedua membatasi kekuasaan negara, yang ketiga mendorong kesetaraan, yang keempat menjamin kebebasan dasar, dan yang kelima menjadi alat penyelesaian konflik. Adapun jenis-jenis hak asasi manusia yaitu yang pertama hak sipil dan politik, misalnya hak hidup dan hak berpendapat oleh setiap individu. Yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya setiap orang dapat mendapatkan pendidikan dan juga pekerjaan yang layak. Dan yang ketiga yaitu hak kolektif mencakup lingkungan dan pembangunan. Baik, kita masuk ke pengertian rule of law. Jadi, rule of law adalah prinsip bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi sehingga semua orang tunduk pada hukum dan tidak pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Rule of law juga memiliki prinsip, yaitu yang pertama supremasi hukum, yang kedua persamaan di depan hukum, yang ketiga due process of law atau yang disebut dengan proses hukum yang adil, dan yang keempat yaitu perlindungan HAM. Bukan hanya hak asasi manusia saja yang memiliki fungsi, tetapi juga rule of law. Jadi fungsi rule of law adalah yang pertama menjamin kepastian hukum, yang kedua mencegah tindakan otoriter, yang ketiga menegakkan persamaan hukum, yang keempat menjamin keadilan, dan yang kelima memberi legalitas pada tindakan pemerintah. Rule of law juga memiliki prinsip. Jadi prinsip yang pertama yaitu supremasi hukum, prinsip yang kedua persamaan di depan hukum, prinsip yang ketiga due process of law yaitu proses hukum yang adil, dan prinsip yang keempat yaitu perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Oke, jadi rule of law juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama menjamin kepastian hukum, yang kedua mencegah tindakan otoriter, yang ketiga menegakkan persamaan hukum, yang keempat menjamin keadilan, dan yang kelima memberi legalitas pada tindakan pemerintah. Oke, kita masuk ke hubungan antara hak asasi manusia atau HAM dan rule of law. Jadi hubungan keduanya itu sangat erat dan saling berkaitan. HAM memerlukan hukum agar dapat ditegakkan dan dilindungi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, rule of law memastikan bahwa hukum berjalan secara adil dan tidak sewenang-wenang, sehingga hak-hak setiap individu tetap terjaga. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban suatu negara. Sementara itu, penerapan HAM dan rule of law di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai lembaga dan sistem hukum yang ada. Jadi negara membentuk Komnas HAM untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia serta menyediakan sistem peradilan yang berbasis hukum. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Hak Asasi Manusia
menunjukkan upaya negara dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan hak-hak warga negara tetap terlindungi. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, HAM adalah hak dasar yang tidak dapat dicabut dan harus dilindungi oleh negara. Sementara itu, rule of law memastikan bahwa hukum menjadi kekuasaan tertinggi. Jadi, keduanya harus berjalan bersama agar tercipta keadilan yang adil dan merata.